Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Maya Reni. Saya dari kelas R2B. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu TIK dalam pembelajaran sejarah. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kalian ada yang tahu gak sih gimana sih sejarah masuknya Islam di Nusantara? Yang pertama itu melalui jalur perdagangan. Masuknya Islam di Nusantara tidak lepas dari perdagangan, karena Kepulauan Nusantara sangat terkenal dengan hasil bumi yang menjadi daya tarik bagi pedagang asing, yaitu pedagang Gujarat, India, Arab, dan Persia. Kedatangan mereka melalui Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Hasil bumi Nusantara salah satunya itu pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku. Lalu dipasarkan di Jawa dan Sumatera dan dijual kembali oleh pedagang asing. Yaitu selanjutnya adanya teori-teori masuknya Islam di Nusantara yang memperkuat adanya bukti dari proses masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada teori Mekah. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-17 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh pedagang Arab yang datang ke Nusantara. Salah satu buktinya karena adanya sumber Cina kuno yang menyebutkan ada beberapa kelompok atau orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Pada saat itu sebenarnya pesisir pantai barat Pulau Sumatera merupakan kawasan dari Kerajaan Sriwijaya. Ada juga bukti lain yaitu ditemukannya batu nisan yang bertulisan Syekh Rukunuddin. Lalu yang kedua ada teori Persia. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada tahun 13 Masehi. Pedagang Persia sekarang disebut dengan Iran, itu adanya persamaan budaya Indonesia dengan Timur Tengah, yaitu adanya kaligrafi di batu nisan yang ada di Indonesia, dan juga ada kesamaan ritual keagamaan, yaitu tabuk di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat, yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Lalu beberapa pihak menyebutkan bahwa aliran Islam di Persia adalah Syiah, sedangkan aliran Islam di Indonesia yaitu Sunni. Yang ketiga ada teori Cina. Masuknya Islam ke Nusantara disebut berasal dari Cina pada masa dinasti Tang sekitar 618-905 Masehi. Panglima Muslim Cina bernama Sa'ad bin Waqqas yang aslinya berasal dari Madinah dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Sumber lain mengatakan Islam masuk ke Nusantara melalui penduduk Cina yang berimigrasi ke Asia Tenggara, salah satunya yaitu Indonesia. Mereka kemudian bermukim di Sumatera pada 879 Masehi, dan ada juga yang meyakini bahwa bangsa Cina membawa ajaran Islam melalui dakwah hingga lahirlah Kerajaan Demak. Lalu yang terakhir ada Gujarat, teori Gujarat atau India. Islam masuk ke Nusantara terjadi di saat para pedagang Gujarat atau India datang pada abad ke-13 Masehi. Mulanya para pedagang menjejakkan kaki di Malaka, kemudian berekspansi ke Indonesia. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim itu membawa ajaran Islam, melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Ada bukti pada teori ini, yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh, yaitu salah satu pendiri dari kerajaan Samudra Pasai.
Lalu corak batu nisan makam Malik As-Saleh disebut mirip dengan nisan yang ada di India. Selanjutnya, yaitu ada jalur perkawinan atau pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Ada yang menyebutkan bahwa pada umumnya para saudagar ini adalah orang-orang kaya atau orang yang terpandang. Dengan itu dinikahkanlah dengan putri-putri raja sebelum menikahi saudagar Gujarat ini. Putri-putri raja harus memeluk Islam sebelum menikah. Lalu selanjutnya ada jalur dakwah atau jalur pendidikan ya. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan atau dakwah. Jalur ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah Jawa yang baru, salah satunya yaitu Indonesia. Para dai menyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misinya untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur dakwah atau jalur pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting, sebab melalui dakwah Islam semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan. Lalu selanjutnya ada jalur alkulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali yang menyebar Islam di Jawa. Alkulturasi budaya berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni alkulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian, alkulturasi terjadi lagi setelah Islam masuk bersamaan dengan nilai-nilai kebudayaan. Salah satu media penyebaran Islam yaitu melalui kebudayaan wayang. Lalu selanjutnya buktinya masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, ada sejumlah bukti masuknya Islam ke Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat. Di antaranya keterangan dari para pedagang Arab dan keterangan dari Marco Polo yang melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia dan singgah di Perlak pada 1292 dan menemukan kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai. Selain itu, berita dari orang Portugis yang bernama Tom Pires yang menyaksikan langsung ramainya pelabuhan Malaka yang dikunjungi oleh pedagang yang menganut Islam. Terdapat ada batu nisan sultan-sultan Islam di Indonesia yang turut memperkuat bukti ini. Lalu yang kedua ada sumber sejarah lain yang menjadikan bukti masuknya Islam ke Indonesia adalah 2 naskah tua yang menyebutkan keberadaan kerajaan Perlak di Aceh.
Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-9 Masehi. Nah, itu dia teman-teman sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dari materi ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.